لقد جمعت بهجتنا فانقصبت إلى أقصى منسبتها طوال هذا الوقت المنجز طوال هذا المجال الممتاز سلام على من اتبع الهدى سلام على نور السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, eh, pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di Zoom meeting yang insya Allah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang insya Allah terang. Insya Allah pada pertemuan kali ini, pertemuan ke lima ya, bareng aku, lima atau keempat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas buku PAI di bab 9. Di awal bulan ini kita akan membahas buku PAI untuk kelas 9 di bab 9, mengenal imam mazhab ibadah semakin mantap. Nah, ini judulnya ya. Untuk teman-teman, mohon maaf, aku nggak nge-share screen ataupun apa, karena biar teman-teman yang hadir bisa nulis, bisa ngecek untuk persiapan ujian mendatang. Alhamdulillah, kita mulai. Gambaran umum pada bab ini, siswa diperkenalkan tentang apa itu mazhab. Jadi kali ini kita mau belajar tentang mazhab itu apa sih? Siapa aja imam mazhab? Nah, siapa aja orang-orang yang menjadi panutan atau menjadi titik utama poros dalam mazhab-mazhab ini? Serta kenapa umat Islam butuh bermadhab? Jadi kita pertama akan mempelajari apa itu mazhab, yang kedua siapa, yang ketiga kenapa. Kenapa umat Islam butuh bermadhab. Selain itu, siswa juga belajar tentang taklid. Nah, taklid meniru ya, ittiba sama juga meniru juga atau mengikuti, dan ijtihad atau musyawarah atau ijtihad di sini judun ya, apa namanya, berusaha untuk mencari yang diinginkan, itu ijtihadul ulama, serta ya bagaimana bersikap menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Nah, dalam madhab-madhab juga, itu tuh ada yang namanya perbedaan. Kita maju ke pembahasan pertama kita tentang pengertian madhab. Dari teman-teman, ada nggak yang tahu pengertian madhab di sini ada apa? Ada dari teman yang empat empat sama aku, berarti dua orang yang hadir ini, ada nggak yang tahu apa itu madhab? Pengertiannya gimana? Baik, kita lanjut ya. Pengertian madhab. Madhab adalah pendapat pendapat atau cara memahami hukum Islam yang disusun oleh seorang ulama besar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi di sini madhab tercipta dari pendapat dan cara memahami hukum Islam yang disusun oleh seorang ulama besar. Nah, seorang ulama besar yang kita udah tahu pasti keimanannya nggak bisa kita ukur dengan cara kita lagi. Sederhananya, madhab adalah cara seorang ulama memahami hukum Islam, kemudian diikuti oleh banyak orang. Kalau pengertiannya tadi, pendapat atau cara untuk memahami hukum Islam yang disusun oleh seorang ulama besar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sederhananya, madhab adalah
cara seorang ulama memahami hukum Islam, kemudian diikuti oleh banyak orang. Lanjut, kita akan bahas tentang pentingnya bermadhab. Setelah kita pelajari apa itu madhab, kita bakal mempelajari apa sih pentingnya bermadhab, mengapa kita harus perlu mengikuti madhab. Ada teman-teman yang pengen ngobrol dulu kah? Atau kita langsung? Ada? Karena nggak ada, kita lanjut. Mengapa kita perlu mengikuti madhab? Tidak semua orang, nah ini alasannya kenapa? Karena tidak semua orang mampu berijtihad atau menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nggak semua orang itu bisa menetapkan hukum karena kemampuan mereka sebagai seorang penentu hukum. Nah, nggak semua orang. Jadi pentingnya madhab di sini salah satunya mempermudah. Nah ini, madhab membantu kita beribadah dengan benar berdasarkan penjelasan ulama yang ahli. Jadi dengan kita bermadhab, kita diberikan jalan, bantuan untuk beribadah dengan benar berdasarkan penjelasan ulama yang ahli. Mungkin banyak alim ulama yang sekarang, tapi kalau misal kita lihat lagi, kita marja lagi, kita rujukkan lagi ke belakang, empat madhab yang kita ketahui ini adalah ulama-ulama yang ahli di bidangnya di bidangnya. Mengikuti madhab membuat kita terhindar dari kebingungan saat menemukan perbedaan pendapat. Dengan banyaknya perbedaan pendapat yang kita dapat di dalam sosial lingkungan, lingkungan sosial kita dalam bermuamalah, kita tuh banyak perbedaan pendapat yang muncul. Dengan adanya madhab, itu tuh mempermudah kita untuk tidak bingung jalan mana yang harus kita tuju, tempat mana yang harus kita datangi, atau cara mana yang harus kita ikuti kalau misal kita mau melakukan suatu ibadah tertentu. Bermadhab membantu kita menjadi muslim yang tertib, santun, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, ini salah satu dari apa sih pentingnya bermadhab. Salah satu pentingnya bermadhab membantu kita menjadi muslim yang tertib, menjadi muslim yang tahu aturan, menjadi muslim yang santun. Nah, kita udah tahu ya etika dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, kita pernah membahas tentang etika dalam bergaul dan lain sebagainya. Dan tidak menyalahkan orang lain. Dalam bermadhab, kita bisa tahu pandangan teman-teman sekitar kita, pandangan orang-orang sekitar kita, bahwa banyak dalil-dalil yang bisa kita pakai. Ada yang di sini bisa eh, lebih tertata dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, empat imam madhab fikih. Ngomong-ngomong tentang madhab, kita belajar dengan empat imam madhab fikih. Yang pertama, eh, jadi kalau misal tadi kan kita udah mempelajari apa itu madhab. Terus pentingnya bermadhab. Yang ketiga, kita belajar tentang imam-imam madhab fikih yang paling terkenal di dunia Islam. Yang pertama, kita mau ada Imam Abu Hanifah. Biasa kita sebut dengan madhab Hanafi. Nama lengkap Nu'man bin Thabit. Daerah pengaruh. Nah, jadi beliau ini ulama besar yang pengaruhnya itu tersebar di Irak, Turki, India, dan Pakistan. Abu Hanifah atau madhab Hanafi ini tersebar di Irak, Turki, India, dan Pakistan. Ciri khas, banyak yang menggunakan ro'yon atau pertimbangan logis. Sebentar. Maaf ada gangguan sedikit. Lanjut ya. Setelah Imam Abu Hanifah, ada juga namanya Imam Malik bin Anas. Nah, ini rangkuman yang aku rangkum dari buku
buku pembelajaran kita dan beberapa sourcing lainnya, Imam Abu Hanifah biasa kita sorry, yang kedua tadi Imam Malik bin Anas atau biasa kita sebut dengan madhab Maliki. Daerah pengaruhnya ada di Afrika Utara. Ciri khas. Nah, kalau misal tadi Abu Hanifah itu ro'yun, logis. Kalau misal madhab Maliki, Imam Maliki bin Anas ini, ciri khasnya banyak berstandar pada praktek penduduk Madinah sebagai rujukan. Nah, beliau memakai rujukan yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, ada namanya Imam Syafi'i. Biasa kita sebut dengan madhab Syafi'i. Daerah pengaruhnya Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, kita tuh kebanyakan kebanyakan penduduk Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Ciri khasnya seimbang menggunakan hadis dan logika. Nah, kalau misal tadi yang eh, Hanafi itu pakai rokyun, kalau misal Maliki itu pakai praktik penduduk Madinah, kalau misal Syafi'i itu pakai seimbang menggunakan hadis dan logika. Yang terakhir ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Daerah pengaruhnya ada di Arab Saudi. Oke, ciri khasnya sangat kuat berpegang pada hadis. Nah, kalau misal mazhab Hambali ini sangat kuat dan berpegang pada hadis banget. Selanjutnya kita mau bahas tentang taklid, ittiba, dan ijtihad. Tadi kita udah belajar pengertian mazhab sendiri itu apa. Lanjut kita belajar juga bareng tentang pentingnya bermadhab tuh ngapain, kenapa salah satunya menjadikan pribadi yang lebih santun dan lain sebagainya. Pribadi yang teliti, teratur dan sebagainya. Nah, kali ini kita mau belajar tentang taklid, ittiba dan istihad. Pengertiannya itu beda-beda. Yang pertama kita mau belajar tentang taklid. Apa itu taklid? Taklid bermakna mengikuti. Jadi di sini mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Nah, taklidul akma gitu ya, ngikut tanpa tahu dalilnya. Kalau taklidul akma itu kita ngikutin, tapi kita tuh nggak mau tahu lah kayak gimana, yang penting ikut doang gitu. Akma itu kan buta di situ ya. Contoh, kita mengikuti tata cara wudhu menurut madhab Syafi'i karena diajarkan guru. Nah, di sini ada perbedaan dalam melakukan atau melaksanakan madhahib. Yang pertama taklid tadi, mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Karena apa? Biasanya kita saat dikasih pembelajaran dari guru kita tuh sebatas di oh ya udah orang guruku ngajarinya kayak gini, ya udah aku kayak gini, wudunya kayak gini. Nah, ini dinamakan taklid. Apa tadi taklid? Mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Baik, tadi ada namanya taklid, ittiba, dan ijtihad. Apa sih ittiba? Kalau misal tadi kita udah belajar tentang taklid, kita mau belajar tentang ittiba. Ittiba adalah mengikuti pendapat ulama berdasarkan dalil yang kita pahami. Contoh, contoh, kita belajar alasan kenapa sholat subuh 2 rakaat. Nah, kita mengikuti pendapat ulama. Tapi setelah kita mengikuti pendapat ulama, kita tahu dalil yang kita pahami Allah menurunkan apa namanya sholat dibagi menjadi 5 waktu, subuh itu 2, duhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, isya itu 4. Nah, itu sudah ada dalam dalil-dalil yang kita pelajari. Nah, selanjutnya ada yang namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha seorang ulama ahli untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, ada satu yang jadi poin penting, kalau misal ijtihad ini hanya boleh dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat ketat. Jadi salah satu cara untuk
jadi mujtahid atau seorang yang beristihad itu ya harus ada syarat-syaratnya ya. Harus jadi ulama yang hafal berapa hadis misalnya, ribuan, bahkan ratusan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya setelah kita belajar tentang taklid, ittiba, dan ijtihad, kita bakal belajar tentang sikap terpuji dalam mengikuti madhab. Nah, apa sih yang kita harapkan setelah pembelajaran tentang madhab ini? Yang pertama, pasti semoga teman-teman bisa menghargai perbedaan pendapat antar madhab. Jadi, di beberapa tempat itu tuh punya dalilnya masing-masing. Kita punya dalil untuk melakukan sesuatu ibadah, dan beberapa teman-teman kita juga punya dalil-dalil tertentu kenapa mereka melakukan ibadah itu. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menghormati perbedaan pendapat itu. Bahkan kepada non aja kita mungkin bisa toleran kan. Terkadang kita lihat perpecahan umat itu karena pengkotakan Islam itu sendiri. Harusnya Islam itu udah dipermudah dengan baik, cuma karena kebanyakan dari kita mengkotak-kotakan itu sendiri, akhirnya terpecah belah Islam kita. Lanjut, tidak merendahkan madhab lain. Dengan belajar madhab, kita tahu karena semisal teman-teman kita punya dalil-dalil lain, akhirnya kita bisa menghargai dan tidak merendahkan madhab lain. Tidak mudah mengatakan salah kepada orang yang berbeda praktik ibadah. Nah, untuk teman-teman yang masih mudah untuk menyalahkan dan lain sebagainya, mungkin di pembelajaran kali ini bisa jadi teguran untuk kita bahwasanya kita tahu di Indonesia, di negara kita hidup dengan banyak etnis, hidup dengan banyak pemahaman. eh, kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim harus bisa untuk menjadi penengah, wasaton ya. Kita tuh umat wasaton, sebagai umat yang berada di tengah, umat yang menyatukan, umat yang menyatukan perpecahan ini. Terus apa namanya? Salah satu hal yang kita inginkan dari pembelajaran yang kita dapat di sore hari ini, kita bisa meneladani imam madhab. Jadi dengan kita belajar madhab di sini, dengan kita tahu bahwasanya seorang yang mujtahid atau membuat suatu istihad, melakukan suatu istihad itu bukan orang kaleng-kaleng. Nah, dari situ kita uh, bisa meniru beliau-beliau yang sudah dahulu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah salah satu teladan yang bisa kita teladani dari imam-imam madhab adalah menjadi pribadi atau seorang yang cerdas. Nah, kita tahu tadi ya, bukan kaleng-kaleng harus punya kriteria hafal apa, bisa apa, hafal Quran dan lain sebagainya, 30 juz gelondongan, tafsirnya dan lain sebagainya. Berarti menunjukkan bahwasanya beliau-beliau ini adalah pribadi yang cerdas. Nah, kita dianjurkan untuk menjadi seperti mereka, cerdas. Yang kedua, rendah hati. Sebagai seorang kita harus punya sifat rendah hati. Yang ketiga, ada suka belajar. Dengan kita suka belajar, kita bisa menambah wawasan, memupuk hal-hal yang ada di atas kepala kita, dan menghargai perbedaan. Dengan kita belajar madhab, madhahib yang ada di agama kita ini, diinginkan kepada teman-teman bisa menghargai perbedaan antara yang lain. Kita mau ke contoh. Dari tadi kita ngomongin kan madzhab itu perbedaannya gimana. Kita bakal ngomongin contoh perbedaan antar madhab yang perlu dihargai. Beberapa madhab itu ada perbedaan posisi tangan saat berdiri dalam sholat. Nah, ada yang tangannya itu di perut, ada yang di
Samping itu tergantung case-nya masing-masing. Dulu pas masa di samping itu waktunya perang dan lain sebagainya. Bacaan doa setelah ruku ini juga perbedaan juga. Terus cara wudhu misalnya membasuh telinga atau tidak, 3 kali pakai niat atau enggak dan lain sebagainya. Ini beberapa beberapa perbedaan antar madhab yang perlu kita hargai. Semua perbedaan itu benar karena berdasarkan dalil dan metode masing-masing imam madhab. Kita nggak boleh ya terlalu gampang untuk menyalahkan karena kecuali kalau misal emang itu udah salah banget nggak ada gitu dalilnya beda lagi ceritanya. Tapi kalau misal emang masih ada dalilnya, nah kita harus tahu dulu mengkaji dulu, jangan asal menjeplak. Oh ini salah, oh ini benar dan lain sebagainya. Nilai karakter dalam bab ini. Setelah kita belajar dari pembelajaran yang awal kita tahu sampai inti yang bakal aku bahas sekarang. Inti nilai karakter dalam bab ini mengajarkan kita untuk satu, toleran. Pengajaran kita untuk menjadi pribadi yang bisa mentoleransi perbedaan yang ada dalam beragam dalam bermadhab. Yang kedua, tidak fanatik buta. Nah, taklid tadi ya, kita harus tahu juga sumber-sumbernya, jangan cuma taklidul a'ma terus. Karena sebagai pribadi kita harus bertumbuh, kita harus tahu dalil apa yang nggak ngebolehin, dalil apa yang ngebolehin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengutamakan persatuan umat. Dengan pembelajaran ini, kita diharuskan untuk diajarkan untuk memiliki dan mengutamakan persatuan umat. Selanjutnya, dianjurkan untuk memiliki semangat belajar agama. Nah, dengan banyaknya tata cara untuk melakukan suatu ibadah, kita diharuskan untuk memiliki semangat belajar agar kita tahu banyaknya istihadul ulama yang tercipta atas sesuatu kejadian. Contohnya, kalau misal kita belajar di usul fiqh, dulu aku belajar tentang Maisurul Homer gitu ya, tentang memabukkannya Homer atau alkohol. Kalau misal Homer di sini gampang, dulu ada, sekarang ada. Tapi kalau misal yang nggak ada, contohnya narkoba. Dulu di zaman Nabi, narkoba itu nggak ada. Terus gimana cara kita nyambung-nyambunginya? Gitu kan. Nah, kita kiaskan narkoba ini sifatnya memabukkan seperti Homer. Sifatnya halusinasi seperti Homer. Nah, kita kiaskan dengan kiasnya Homer. Lalu muncullah istihad segala yang memabukkan itu haram. Nah, jadilah hukum tentang narkotika tersebut. Bahwa alam bisawab, mungkin banyak penjelasan-penjelasan lain yang teman-teman udah pelajari di luar sana. Salah satu yang bisa aku sharing adalah itu dulu pas aku belajar. Jadi pembahasan yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini, mungkin kalau misal kita singkat, kita bisa singkat dijadiin madhab. Tadi kita mengulang ya, apa itu madhab? Cara ulama memahami hukum Islam ini singkatnya. Terus apa aja, siapa aja sih, ada berapa aja madhab besar itu? Yang pertama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, lalu Hambali. Kita boleh mengikuti madhab agar ibadah lebih jelas. Dengan kita mengikuti madhab, ibadah-ibadah yang sebelumnya kita nggak tahu, kita akhirnya tahu. Maka salah satu yang bisa kita dapat dari mengikuti madhab adalah memperjelas apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terus pengertian tentang taklid. Nah, kita ulang ya di sini karena jadi sebagai ringkasan, ikut-ikut tanpa dalil. Gampangnya gitu. Taklid itu ikut-ikut tanpa dalil. Kalau misal ittiba itu ikut sambil tahu dalil. Kalau ijtihad itu mengeluarkan hukum, tapi harus ulama. Jadi ada
penekanan di sini harus ulama. Kak, gimana kalau misal aku mau ngeluarin hukum? Ya harus tahu diri sih siapa kita. Harus tahu diri sih siapa kita. Jadi kayak nggak asal semena-mena siapapun bisa untuk mengeluarkan hukum, nggak. Lanjut, sikap terbaik dalam pembelajaran madhab ini, kita bisa menghargai perbedaan, salah satunya tadi, tidak fanatik, dan meneladani imam madhab. Baik, Alhamdulillah. Untuk teman-teman, dari penjelasan yang aku paparkan barusan, mungkin ada yang mau berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya untuk teman-teman yang pengen menanyakan tentang bab 9 ini. Bermadhab jadi mantap, ibadah jadi lebih mantap. Judulnya agak keren sih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau sekedar sharing, nggak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita udah, aslinya kita masih punya waktu cukup banyak ya, sekitar 13 menitan. Tapi ya karena teman-teman, oh ini ada pertanyaan. Oh tidak, oke oke. Makasih Hilma. Tep. Ada lagi? Tep. Cukup ya. Karena tidak ada yang ditanyakan, Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Walaupun dengan sisa waktu yang ada, biar teman-teman bisa mempersiapkan untuk Zoom selanjutnya. Aku minta maaf kalau misal ada beberapa kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang bisa dipahami. Sekiranya nanti ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh langsung japri atau gimana lah enaknya kalian ya. Uh, Astaghfirullahaladzim, mohon maaf bila ada kata yang salah. Mari kita tutup acara kita dengan hamdalah lalu kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.